Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delima Ayu Wulandari. Saya dari kelas SI 4105, di mana di sini saya akan memenuhi tugas dari integrasi aplikasi enterprise, yaitu tugas UTS, yaitu tentang integrasi level API. Nah, di mana di sini disuruh mengambil satu free public API di website. Nah, di mana di sini untuk public API-nya ini saya menggunakan public API dari si Raja Ongkir. Nah, bagaimana sih cara untuk mendapatkan API key dari si Raja Ongkir ini? Yang pertama, kalian harus membuat akun Raja Ongkirnya terlebih dahulu. Untuk daftarnya, kalian bisa klik akun, kemudian kalian bisa klik daftar. Nah, di mana di sini kalian bisa mengisi isi form registrasinya itu sesuai dengan data masing-masing kalian, kemudian klik daftar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa di Raja Ongkir ini dia mempunyai tipe API-nya itu ada 3 jenis, yaitu ada starter yang gratisan, terus ada basic yang berbayar, dan pro yang berbayar juga. Nah, kalau di sini itu saya menggunakan tipe yang starter, yaitu yang gratis. Nah, karena saya sudah mempunyai akunnya, maka tinggal masuk aja, kemudian klik. Nah, ini adalah tampilan awal dari si Raja Ongkir. Nah, gimana sih cara kita mengetahui API key kita? Kalian bisa klik akun profilnya ini, kemudian kalian klik panel. Nah, maka di sini adalah API key dari si Raja Ongkir. Nah, di Raja Ongkir ini kalian juga bisa melihat dokumentasinya. Nah, jadi di sini saya jelaskan bahwa ada tipe akunnya itu ada starter, basic, dan pro. Karena kita menggunakan yang starter, kita hanya bisa melakukan pemeriksaan ongkos kirim berupa JNE, Pos Indonesia, dan Tiki. Kemudian kita baca dokumentasi API dari starternya, di mana di sini dia itu ada provinsi, city, dan kos. Nah, selanjutnya di sini bagaimana sih penggunaan API Raja Ongkir pada pembuatan aplikasi web? Nah, yang pertama kalian itu bisa membuat terlebih dahulu si foldernya itu, di mana saya di sini menggunakan aplikasi Visual Code. Kalian harus membuat foldernya itu terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan dengan nama UTS EAI, di mana kalian harus membuat di folder XAMPP di dalam file htdocs. Nah, kemudian saya buka Visual Code-nya ini, di mana di sini saya ada 3 file yang saya butuhkan. Yang pertama yaitu ada cek kabupaten.php, cek ongkir.php, dan index.php. Nah, apa sih fungsi dari setiap si file PHP-nya ini? Yang pertama ada cek kabupaten.php, di mana dia ini fungsinya itu adalah untuk mengambil data kabupaten atau kota berdasarkan ID provinsi yang dikirimkan dari file si index PHP-nya. Kemudian di sini ada cek ongkir.php. Dia itu adalah untuk melakukan pengecekan si ongkirnya. Kemudian ada file index.php, adalah file yang nantinya itu akan ditampilkan saat programnya itu dijalankan pada si browser. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan isi kode dari si file cek kabupaten.php. Nah, yang pertama itu kita kembali ke website Raja Ongkir, di mana di sini itu kita akan menggunakan hanya kode dari city dan kos saja. Nah, yang pertama, untuk kita melakukan pengambilan kode dari daftar kota atau kabupaten yang ada di Indonesia itu, kita klik contoh request, kemudian kita pilih PHP karena kita menggunakan PHP, kemudian kita copy semua file yang ini, kita copy, kemudian kita pindahkan ke file cek kabupaten.php-nya. Nah, maka hasilnya itu adalah seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang di bagian curl URL-nya ini, kalian hapus aja yang ID 39 dan 5-nya ini. Karena apa? Karena kalau kita biarkan, dia akan melakukan print data pada city ID ke-9, provinsi ID ke-5, yaitu Yogyakarta aja. Nah, karena kita butuhnya untuk semua provinsi, itu bagaimana kita hapus aja ID 39-nya ini dan 5-nya. Kemudian kalian juga jangan lupa untuk mengisi API key yang sudah kalian dapat itu di sini. Dimana di sini saya akan melakukan pengisian API key yang sudah saya dapatkan tadi. Kemudian di sini kalian copy API key kalian. Kemudian kalian paste di sini. Kemudian coba kalian save. Kemudian untuk menjalankan browsernya ini, kalian jangan lupa untuk mengaktifkan XAMPP kalian, yaitu mengaktifkan Apache dan MySQL. Kemudian kita buka.
localhost tseai cek kabupaten.php. Nah, maka ini adalah hasilnya, yaitu di mana di sini untuk hasilnya itu adalah dalam bentuk JSON, yaitu terdiri dari setiap provinsi yang ada di Indonesia, yaitu ada Aceh, ada Bandung, ada Sumatera Utara, dan sebagainya. Nah, selanjutnya apa sih fungsi curl di sini? Jadi fungsinya itu adalah dia itu untuk memanggil data dari si rajaonkir.com-nya itu pada bahasa PHP. Jadi si curl ini tuh juga mengirimkan request atau mendapatkan responses dari si method post tanpa menggunakan form dari tag HTML-nya. Nah, kemudian pada file cek kabupaten.php ini ada beberapa script yang harus kita tambahkan atau kita hapus. Nah, di mana di sini untuk yang echo response-nya ini kita harus mengganti dengan kode yaitu data JSON decode. Yaitu seperti ini. Kita akan menambahkan kode ini. Di mana di sini saya copy aja biar memudahkan. Nanti akan saya jelaskan apa sih maksud dari si kode ini. Kita tambahkan di bawah sini. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih fungsi dari kode JSON decode ini? Jadi, si JSON decode ini, dia itu fungsinya itu adalah untuk mengubah JSON menjadi array atau objek di HP-HP. Nah, ini kan dalam bentuk JSON. Maka di sini nanti kita akan melakukan print datanya itu menjadi array. Nah, kemudian di sini ada for rajaonkir result, yaitu ada city ID dan result city name. Apa sih maksudnya? Jadi, data yang akan kita ambil itu adalah data result dari rajaonkir hanya berupa city ID dan city namanya aja, tidak semuanya. Jadi, yang kita ambil itu adalah hanya bagian yang rajaonkirnya, resultnya yaitu city ID dan city namanya, yaitu dari kota mana atau kabupaten mana. Sehingga untuk yang status dan query-nya ini kita tidak usah kita ambil. Jadi kita cukup mengambil rajaonkir bagian result yaitu city ID dan namanya. Nah, kemudian coba kita save bagaimana hasilnya. Kemudian kita reload lagi, kita refresh. Nah, maka hasilnya itu adalah seperti ini. Jadi lebih rapi. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan pengisian kode pada file cekongkir.php. Jadi, di file cekongkir.php ini kita akan menggunakan metode cost yang dimana untuk mengetahui tarif pengiriman atau ongkos kirim dari kota asal dan ke kota tujuan tertentu dengan berat tertentu pula. Nah, untuk pengisian kodenya ini sama seperti file method city yang kita ambil tadi di file cekkabupaten.php, kita ke website Raja Ongkirnya itu, kita ambil kode dari si method cost-nya ini. Kita klik contoh request, kemudian kita pilih PHP, kemudian kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian jangan lupa juga untuk isi API key yang udah kalian dapatkan tadi. Di sini saya copy aja. Kemudian paste di sini. Nah, maka hasilnya itu adalah seperti ini. Nah, selanjutnya di file cekongkir.php ini ada beberapa script atau kode yang harus dirubah atau ditambahkan. Nah, salah satunya itu adalah kode post ini. Dimana kita akan menambahkan kode ini yaitu apa sih maksud dari si post ini? Nanti akan saya jelaskan. Kenapa ada post? Jadi, si fungsi kode post ini dia berfungsi untuk membuat sebuah data atau result baru di reservernya, yaitu berupa asal, kabupaten ID, kurir, dan berat. Nah, kemudian kita juga akan melakukan pengubahan kode pada curl post field-nya ini menjadi kode seperti ini. Dan saya copy, kemudian saya paste di sini. Nah, pasti kalian bingung apa sih maksud dari origin, destination, wake, dan kurirnya ini. Jadi, kalau di method cost ini untuk parameternya itu ada yang wajib. Nah, ada banyak di sini. Yang pertama ada key. Jadi, key itu adalah API key-nya. Kemudian ada origin. Origin itu adalah yang di sini. Dia itu adalah
ID kota atau kabupaten asal. Kemudian destination itu adalah ID kota atau kabupaten tujuan. Weight itu adalah berat kiriman dalam bentuk gram. Kemudian ada kurir. Kurir itu adalah kode kurirnya itu. Karena kita menggunakan di sini tipe starter, maka dia hanya bisa menggunakan JNE, POS, dan Tiki. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan penghapusan pada si kode echo response-nya ini. Kita rubah menjadi kode seperti ini, yaitu JSON decode. Jadi, si JSON decode ini adalah untuk mengubah si JSON-nya itu menjadi array atau objek di PHP. Kemudian kita tambahkan kode ini, dan kita copy. Setelah itu kita paste di sini di bawah. Nah, maka hasilnya itu adalah seperti ini. Jadi, si kode ini itu adalah hasil untuk ketika kita menginputkan suatu barangnya itu dari asal mana ke kota mana, nanti dia akan menghasilkan sebuah tabel, yaitu ada nomor, jenis layanannya, estimasi hari, dan tarifnya itu. Nah, kemudian di sini untuk data yang kita ambil itu hanya berupa data raja ongkir, result, dan cost. Nah, kemudian di sini untuk PHP Eco dolar I plus 1 ini yang maksudnya itu adalah pada si tabel nomor ini. Jadi ketika dia akan melakukan proses penambahan terus. Kemudian di sini untuk raja ongkir, result, dan cost-nya ini berupa tabel jenis layanannya itu. Nanti dia mengambil sebuah data berupa servisnya itu, apakah berupa servis JNE, Tiki, ataupun Pos Indonesia. Kemudian untuk estimasi harinya itu adalah seperti ini. Raja ongkir, result, cost, kemudian estimasinya itu berapa hari. Kemudian untuk tarifnya itu adalah berupa rupiah di sini, maka dia akan mengambil sebuah data cost. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke file index.php. Sebelumnya kita save terlebih dahulu untuk file checkongkir.php. Kita masuk ke file index.php. Jadi si file index.php-nya ini adalah untuk menampilkan sebuah website di browsernya itu. Nah, selanjutnya untuk yang di bagian index.php ini, saya terlebih dahulu sudah membuat kodenya. Dimana untuk kodenya itu adalah seperti ini, dimana saya copy aja, kemudian saya paste ke visual code-nya itu, dimana saya akan menjelaskan maksud dari si kode yang saya buat ini. Jadi, di sini itu kita akan menambahkan kode HTML di dalamnya itu, yaitu html.type HTML. Jadi, fungsinya itu adalah untuk membuat sebuah form untuk cek ongkos kirimnya. Di mana di sini itu saya menggunakan library Ajax dan library Bootstrap versi 337. Jadi, apa sih itu Ajax? Mungkin kalian bingung. Jadi, si Ajax itu adalah salah satu library dalam si jQuery yang dimana si Ajax ini adalah teknik yang memanfaatkan XML HTTP request untuk berkomunikasi dengan server side script-nya itu. Jadi, si Ajax ini itu bisa menerima dan mengirim data atau informasi dalam format JSON, XML, HTML, dan teks. Nah, keuntungan dari penggunaan Ajax ini adalah dia bisa mengirim dan menerima data atau informasi tanpa perlu melakukan refresh pada si halaman webnya itu. Nah, kemudian untuk yang di bagian title-nya ini saya beri nama belajar API. Kemudian untuk di body-nya ini saya membuat divisi class row, di mana di dalam divisi class row ini terdapat kolom dengan nama cek ongkos kirim. Nah, di mana di sini untuk panel body-nya ini saya mengambil get data dari si kabupaten dan menambahkan kode untuk membuat form dari kota atau kabupaten asalnya itu. Dengan kode seperti ini, kita masukkan kode si get data kabupatennya ini, kemudian kita buat divisi class from group dengan nama kota atau kabupaten asal, di mana untuk kelasnya itu adalah from control, name-nya itu adalah asal, dan ID-nya itu adalah asal. Kemudian untuk option-nya itu adalah pilih kota asal. Jadi, di sini untuk data JSON decode ini nanti dia akan memunculkan beberapa kota yang ada di Indonesia dengan mengambil result dari si Raja Ongkir, result, kota ID, dan nama si city ID-nya itu. Sehingga nanti di option-nya itu dia akan muncul seperti ini yang kita buat tadi.
Nah, selanjutnya di sini itu kita akan menambahkan kode untuk get data si provinsinya itu dan menambahkan kode untuk membuat form dari si provinsi tujuannya itu dengan kode seperti ini. Di mana kita gunakan key yang udah kita daftarkan. Nah, kemudian di sini kita buat divisi class from groupnya itu dengan label provinsi tujuan, kemudian select class from control, name-nya itu adalah provinsi, ID-nya itu adalah provinsi. Kemudian di sini dia akan melakukan pemilihan provinsi tujuan dengan melakukan menampilkan data array-nya itu berupa result provinsi ID dan provinsi name-nya itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat class from lagi, yaitu berupa kota atau kabupaten tujuan. Kemudian kita akan membuat from group lagi berupa label kurir yang dimana terdiri dari option JNE, Tiki, dan Pos Indonesia. Kemudian di sini kita juga akan membuat from group dari si beratnya itu dalam bentuk gram dengan value 500. Kemudian di sini kita juga menambahkan tombol button yaitu dengan kelas BTN primary, ID check, type, submit, name button, dan check ongkir button. Nah, di mana di sini kita juga akan menambahkan kolom baru yaitu dengan nama hasil. Jadi, setiap data yang udah kita inputkan tadi yaitu berupa kabupaten atau kota tujuan, asalnya, terus kurirnya berupa apa, terus dia beratnya berapa, nanti dia akan ditampilkan di kolom ini. Kemudian di sini ada yang namanya itu adalah script type text JavaScript, yaitu ada $document.ready function dan $provinsi.change function. Jadi apa sih maksudnya? Jadi maksud dari si kode ini itu adalah dia itu adalah fungsi bawaan dari si jQuery, yang artinya fungsi di dalamnya itu baru dijalankan setelah halamannya itu berhasil di-load dengan sempurna. Kemudian untuk kode ini itu adalah fungsinya adalah fungsi baru yang dieksekusi ketika si user melakukan pemilihan pada si data provinsinya itu. Nah, setelah itu, kita akan mengambil value dari si objek select option provinsinya itu. Kemudian parameternya itu akan dikirimkan menggunakan si ajak ini seperti kode seperti ini, yaitu dengan type get, kemudian URL. URL-nya ini adalah tempat di mana file cek kabupaten.php kita berada. Kemudian di sini untuk kode ini itu adalah maksudnya jika datanya itu berhasil didapatkan, maka dia itu akan ditampilkan ke dalam option seleksi kabupatennya itu dengan kode seperti ini. Nah, kemudian apa sih maksud dari si kode ini itu? Jadi, si kode ini itu adalah kita itu akan mengambil si value dari si option select-nya itu berupa select provinsi asal, kabupaten, kurir, berat, kemudian parameternya ini dikirimkan menggunakan si ajak dengan tipe post, kemudian URL-nya itu adalah tempat di mana file checkongkir.php kita itu berada dengan data kabupaten ID, kurir, asal, dan berat. Nah, kemudian terakhir apa sih fungsi kode ini itu? Jadi, fungsi si kode ini adalah jika datanya itu berhasil didapatkan, maka akan ditampilkan ke dalam elemen div ongkir, seperti kode di bawah ini. Nah, kemudian kita save si data ini, kemudian coba kita jalankan di localhost. Kita buat dengan localhost UTS-EAI. Nah, ini adalah hasil dari web untuk cek melakukan ongkos kirim. Nah, misalnya di sini kita isi kota atau kabupaten asalnya itu adalah Bandung, kemudian untuk provinsi tujuannya itu adalah Jambi, kemudian untuk kota atau kabupaten tujuannya itu adalah Jambi, kemudian di sini untuk kurir JNE-nya itu ada 3 jenis, yaitu ada JNE, Tiki, dan Pos Indonesia. Di mana di sini coba kita pilih JNE, kemudian untuk beratnya ini adalah 400 gram, kemudian kita klik cek ongkir. Nah, di sini terdapat hasilnya yaitu dari Bandung ke Jambi dengan 400 gram dengan kurir JNE itu ada 2 jenis layanan. Yang pertama, ada jenis layanan Oke, itu ongkos kirim ekonomis dengan estimasi 3-4 hari dengan tarif 39.000. Kemudian ada jenis layanan reguler, yaitu dengan estimasi hari 2-3 hari dengan tarif
43.000. Nah, untuk membuktikan apakah aplikasi kita sudah berjalan dengan baik, maka kita perlu melakukan pengecekan melalui ongkir yang ada pada Raja Ongkir. Nah, untuk itu kita isi, untuk kota asal tadi kita isi Bandung, kemudian untuk kota tujuan tadi adalah Jambi, kemudian untuk berat tadi adalah 400 gram. Kemudian kita periksa ongkirnya. Nah, tadi kan kita pilih kurir JNE. Nah, di mana di sini untuk kurir JNE Oke itu adalah dengan tarif 39.000. Kemudian coba kita cocokkan dengan aplikasi yang kita buat itu adalah untuk jenis layanan Oke itu adalah 39.000 yaitu sama. Kemudian di sini untuk yang di website yang dibuat di sini itu adalah untuk jenis layanan reguler itu ada 43.000. Coba kita lihat di sini. Untuk jenis JNE reguler itu adalah 43.000. Berarti untuk aplikasi website yang kita buat ini adalah sudah benar. Nah, ini adalah hasil yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas UTS EAI. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.